orang yang mengatakan ini ahli bid'ah. Imam Ahmad ini ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Ini tidak pernah dikatakan oleh as-salaf. Nabi tak pernah mengatakan itu, sahabat tak pernah mengatakan itu. Siapa yang salaf sebenarnya itu? Tidak paham dia siapa yang salaf sebenarnya. Palsu-palsu yang ikut sunnah, apa yang kata Nabi itu digarong palsu. Allah. Berkata beliau, rahimahullah ta'ala, wa amma ma hakahu Muhammad ibn Jarir an Ahmad. Adapun yang dihikayatkan oleh Imam Muhammad ibn Jarir dari Imam Ahmad rahimahumullah, anna man qala lafzi bil Quran ghairu makhluq fahuwa mubtadi'. Bahwa beliau berkata, Imam Ahmad dari Ibnu Jarir, man qala lafzi bil Quran ghairu makhluq fahuwa mubtadi'. Siapa yang mengatakan lafaz saya mengucapkan Al-Quran itu bukan makhluk, orang yang mengatakan ini ahli bid'ah. Di lafaz saya ini, yes, lafaz yang saya katakan kan ucapan saya ini, tapi saya baca Quran. Misalnya seperti imam tadi kan, fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Nah, perkataan dia itu, lalu dia katakan ini bukan makhluk, tapi perkataan Allah. Imam Ahmad ini ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Karena perkataan masalah ini, ikhwani kaum muslimin, masalahnya pelik. Dia yang ucapkan, lalu dikatakan bukan makhluk. Berarti banyak khalik nanti jadinya, banyak pencipta. Termasuk manusia jadi pencipta. Nah, perkataan ini tidak pernah dikatakan oleh as-salaf. Nabi tak pernah mengatakan itu, sahabat tak pernah mengatakan itu. Lalu kita katakan hari ini, karena didesak oleh ahli bid'ah, katakan dia makhluk atau bukan makhluk. Perkataan Anda makhluk atau bukan makhluk. Kalau dikatakan ghairu makhluk, ahli bid'ah. Kalau dikatakan makhluk, nanti kufur kita pada Al-Quranul Karim. Seperti yang jelaskan sebelumnya. Al-Quran itu bukan makhluk. Yang dibaca itu bukan makhluk. Tapi keluar dari rongga makhluk. Akhirnya, masalah pelik. Yang mengatakan itu, kata Imam Ahmad, ada ahli bid'ah. Tentu penakut bilang bid'ah nampaknya. Kan bukan kita yang katakan, beliau yang katakan. Mubtadi'. Seorang mubtadi'. Seorang ahli bid'ah. Wa innama arada bihi anna as-salaf as-salihin min ahli sunnah lam yatakallamu fi babil lafzi wa lam yuhwijhumul halu ilaih. Sebab yang kata Imam As-Sabuni, nukilan Ibnu Jarir At-Tabari dari Imam Ahmad, barang siapa yang mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran adalah bukan makhluk, ini ahli bid'ah. Maksud beliau adalah anna salaf, bahwa sesungguhnya as-salaf as-salihin, as-salafus salih min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah. Perlu dia jelaskan min ahli sunnah, sebab ada orang yang memasukkan semua yang ada zaman itu salaf namanya. Ada orang yang memasukkan setiap yang sezaman dengan as-salafus salih, sezaman sahabat salaf juga. Kalau gitu nanti Abu Jahal masuk salaf dia. Abdullah bin Ubay masuk salaf. Jelas, ikhwan? Ini ada orang yang mengatakan siapa yang salaf sebenarnya itu. Tidak paham dia siapa yang salaf sebenarnya. Kita katakan salaf itu bukan hanya sekedar zaman, tapi masuk di dalamnya adalah manhaj, metode, iman. Kalau dipakai kalau hanya sekedar zaman, nanti tadi saya katakan Hawasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazilah, masuk salaf. Sebab gurunya Imam Al-Hasanul Basri. Imam Hasan Basri, mana Pak Hasan Basri? Tak hadir juga. Subhanallah. Al-Imam Al-Hasanul Basri gurunya. Orang juga sekarang mencari-cari seperti itu pula. Asal ada yang menyimpang dari satu aliran, dari satu guru yang besar, dibilang ini tuh muridnya. Kalau sempat ada misalnya murid
Syekh Fulan misalnya terkenal dengan sunnahnya, lalu satu muridnya dari sekian puluh ribu muridnya atau sekian ratus ribu muridnya di seluruh dunia, tiba-tiba ada satu yang nyeleweng. Kan? Ada enggak? Allah katakan, ini murid Syekh si Fulan. Seolah-olah itu yang diajarkan oleh si Fulan. Ini orang-orang sakit begini, ini banyak di dunia hari. Banyak yang begini. Maka dicarilah, pernah berguru di majelis Ustaz Dasman. Jadi Khawarij. Dicari itu. Padahal dari murid saya ada banyak mungkin ya. Untuk di UIN saja ada berapa kira-kira ya? Sudah ada 1000? Saya. Apa definisi murid dulu? Definisi murid dulu. Kalau pernah duduk di majelis saya, pernah mendengar ceramah saya, pernah belajar kuliah dengan saya, kalau itu sudah puluhan ribu murid saya. Jelas ya? Lalu dari sekian banyak itu, enggak usah dulu yang tercatat resmi aja, formalnya, legal formal aja Ustaz ya. Saya sudah ngajar di UIN sudah berapa lama sih? Tahun 2009 sampai 2021 berapa tahun tuh? 12 tahun. Taib. Andainya saya ngajar satu semester 6 lokal. Satu lokalnya antara 20 sampai 35 sih. Sampai 35. Anggaplah ambil yang tengah saja, 20 aja, yang di bawah aja ambil 20 kali 6. Terus 20 kali 12. Biar tak payah 10 dulu. 1.200 itu baru diuin saja kaum muslimin maksudnya. Dulu sejak Darul saya kelas 5, kelas 6, kelas 7 udah ngajar di bawah. Udah berapa lagi muridnya? Belum lagi dulu ngajar di Madinah juga saya punya murid-murid dan seterusnya. Kaum muslimin muslimat. Nah, dari sekian banyak itu tiba-tiba lahir satu jadi naudzubillah preman misalnya ya. Preman besar. Loh, preman pasar usang itu itu murid Dasman. Lihat bagaimana dia ngajar orang jadi antum jujur apa ini? Antum jujur atau pengkhianat ini? Antum tidak jujur, ikhwan. Ini sebanyak itu murid. Bahkan di antara murid saya ada banyak pula doktor sekarang. Ada calon profesor, ada banyak murid saya. Awalnya belum. Karena tidak ngurus-ngurus pangkat. Itu masalahnya sejak diangkat sampai sekarang 3C terus. Allah musta'an. Karena ada pendahulu saya juga nak ngurus-ngurus pangkat gitu. Jadi saya pun nak ngurus-ngurus pangkat. Allah musta'an. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Jadi ada yang melekatkan. Seperti tadi, ada yang melenceng satu, murid Imam Syafi'i. Dikatakan itulah mazhab Imam Syafi'i. Yang lain mana? Dia ada yang melenceng daripada Imam Ahmad. Itu yang dipakainya. Yang murid Imam Ahmad yang puluhan ribu itu mana? Jadi lucu. Dalam ilmu ini kadang-kadang ada kelucuan ilmiah pula. Dan susun kitab namanya lelucon ilmu ya. Lelucon ilmu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ini Imam Ahmad dinukil daripadanya makna itu sebab apa dia katakan? Sebab as-salafus salih min ahli sunnah dan ahli sunnah. Karena ada yang menisbatkan orang-orang seperti Abu Jahal, ya lazimnya bukan dia yang disebut, tapi kalau dikatakan seluruh yang hidup di masa salaf disebut salafi, ada disebut salaf, berarti Abu Jahal masuk salaf, Abdullah bin Ubay masuk salaf, Wasil bin Atha masuk salaf, Al-Jahjam bin Sufyan masuk salaf, Ja'ad bin Dirham masuk salaf. Bukan. Makanya perlu sebut min ahli sunnah. Jadi kan ahli sunnah. Ahli sunnah apa? Ahli sunnah yang selalu memakai sunnah. Ahli hadis yang selalu pakai hadis. Tapi kalau sekali pakai hadis, kalau pakai hadas, sekali pakai sunnah, sekali pakai bid'ah, apa namanya? Nah, ada istilah gado-gado dan aliran di sini. Cuman hari ini memang begitu. Kalau kita murni sunnah, garuk kepala pakai sunnah, gerakkan kaki pakai sunnah. Seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kau sanggup tak garuk kepala kecuali sunnah, lakukan itu. Ya, akidahnya pakai sunnah, ibadahnya pakai sunnah, muamalahnya pakai sunnah, ini dianggap ahli sunnah KW. Yang asli gimana? Yang bisa menerima bid'ah hasanah. Yang bisa menerima bid'ah
Hasanah itu namanya ahli sunnah asli, tulen. Tulen itu. Sebab apa? Bisa mencampurkan antara dua yang berlawan. Sunnah dan bid'ah. Yang bisa mengakomodir pemikiran Aristoteles dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sunnah asli itu. Kalau yang palsu-palsu yang ikut sunnah, apa yang kata Nabi itu digarong palsu. Allah musta'an. Ada dusta di antara kita. Ada? Jangan ada dusta di antara kita, sih. Jujur. Allah musta'an.